Lo lagi nyari monitor yang bisa mendukung kebutuhan sehari-hari tapi dengan harga yang murah? Dan lo nggak mentingin tampilan monitor tapi lebih prefer ke arah fungsional? Mungkin monitor ini adalah jawaban buat lo, karena di sini gue udah punya monitor entry level terbaru dari LG. LG 22MN430H, dan ini ulasannya. Gue nggak habis pikir sebenarnya dengan desain dari monitor ini. Biasanya monitor-monitor baru kebanyakan sudah mengadopsi desain bezel-less, tapi monitor ini masih menggunakan desain lama di mana bezel pada keempat sisinya ya lumayan tebal. Cuma ini baru dari sisi desain, jadi kalian belum boleh judge kalau monitor ini jelek. Untuk bentang layarnya, monitor ini memiliki ukuran 21.5 inch atau 22 inch dengan menggunakan panel IPS. Untuk color gamutnya, monitor ini bisa dikatakan cukup luas di kelasnya, yaitu 72% NTSC atau 100% sRGB. Paket penjualan monitor ini cukup simpel. Di sini gue mendapatkan kabel HDMI dan power adapter seperti kebanyakan monitor entry level lainnya. Dari yang gue lihat di sini, key selling dari monitor ini adalah support FreeSync dan dibekali dengan refresh rate sebesar 75 Hz. Sedangkan untuk respon time-nya sendiri masih tergolong standar, yaitu 5 ms gray to gray. Nah, untuk material dan build quality-nya, gue bisa bilang monitor ini cukup baik. Walaupun menggunakan material full plastik, monitor ini nggak terlalu ringkih. Untuk stand-nya sendiri juga terbuat dari bahan plastik, tapi walaupun begitu monitor ini nggak bakalan gampang goyang. Ini karena stand-nya dikunci oleh dua buah baut, jadi lumayan kokoh. Untuk port konektornya sendiri tergolong standar. Monitor ini masih memiliki konektor di-sub atau yang biasa disebut dengan konektor VGA. Ini mengingat target pasar dari monitor ini adalah entry level, jadi wajar aja masih nyediain port di-sub. Selain itu, monitor ini juga sudah dibekali 2 port HDMI 1.4 dan 1 port jack audio. Dan juga terdapat port power konektor. Nah, sekarang gua masuk ke bagian terpentingnya, yaitu impresi. Untuk impresi warna yang dihasilkan, monitor ini tergolong baik. View angle-nya yang cukup luas terbantu karena menggunakan panel IPS. Dan untuk image quality-nya sendiri masih cukup baik walaupun lebih ke arah standar. Cuma untuk kondisi defaultnya, bagi mata gua warna yang dihasilkan oleh monitor ini ketika default sedikit warm. Tapi setelah melakukan beberapa tuning pada color temperatur, brightness, dan kontrasnya, monitor ini cukup baik untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ketika gua pakai gaming kecil-kecilan, refresh rate 75 Hz-nya juga sedikit memberi experience yang lebih karena FPS bisa jalan stabil di angka yang sedikit lebih tinggi. Gak ketinggalan, monitor ini juga terdapat fitur crosshair untuk game-game shooter. Jadi fitur ini bisa jadi semacam advantage buat kalian yang main game shooter agar lebih akurat. Buat kalian yang pengen setup kalian terlihat lebih rapi dengan posisi monitor nempel di dinding, monitor ini juga sudah support VESA mount dengan ukuran 75x75 mm. Overall, buat monitor di harga 1,2 jutaan ini gue cukup puas. Monitor ini udah bisa mencukupi penggunaan sehari-hari. Baik itu buat office, light gaming, sampai sekedar nonton video-video atau multimedia. Apalagi dengan harga segitu, monitor ini gue rasa bakalan cocok buat cyber cafe entry level. Cuman ya, untuk segi desainnya gue agak kurang puas mengingat rata-rata monitor sekarang bezelnya udah tipis-tipis. Jadi seakan-akan desain dari monitor ini seperti udah ketinggalan atau retro banget. Nah, itu dia ulasan gue tentang monitor 22MN430H dari LG ini. Kalau kalian punya saran monitor di range harga yang sama selain monitor ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Seperti biasa, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya kalian tetap update informasi dan ulasan gue berikutnya. Gue Rizky pamit undur diri, bye!